maju jaya bersama Balai Pelestarian Marga Budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama masyarakat sama berhimpun melukis sejarah memajukan budaya dan moga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya untuk sobat budaya semuanya yang ada di rumah tentunya yang menyaksikan channel BPNB Kepri ini mau jam berapapun itu sambil menghabiskan waktu rebahan di rumah. Nah, jumpa lagi dalam acara tentu saja di channel BPNB Kepri dengan tajuk Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya semuanya pada gabut, terus sobat budaya semuanya pada ngajak ribut, mending tongkrongin channel kita. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Oke. Aduh, kata Bang Rendra apaan ini? Terjebak nih. Oke. Sobat-sobat budaya BPNB Kepri semuanya, seperti biasa kita sudah kehadiran bintang tamu yang telah duduk di kursi panas kita pada kesempatan hari ini. Tetapi jangan lupa, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan juga lebih dalam dengan siapa yang ada di sebelah saya ini. Jangan lupa buat sobat budaya semuanya untuk terus tongkrongin dan pantengin channelnya BPNB Kepri. Yang belum subscribe tentu saja silakan klik subscribe yang ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng biar sobat budaya semuanya, kalau misalnya BPNB Kepri mengupload lagi materi-materi yang baru atau sedang materi live streaming, langsung deh muncul notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk sobat budaya semuanya untuk men-share sebanyak-banyaknya akun-akun atau channel-channel BPNB Kepri. Juga jangan lupa untuk meng-add Instagram BPNB Kepri di @BPNB-Kepri. Dan tentu saja meng-add Instagramnya narasumber kita pada kesempatan hari ini. Gimana itu? Apa? Setiadi Harjarendra. Setiadi Harjarendra. Oke deh kalau begitu. Oke deh kalau begitu. Pasti sobat budaya semuanya. Wow, siapa itu yang ada di sebelah saya? Kalau apa namanya, kalau itu kan Mahmud, ini Dosmud. Dosen muda. Di sebelah kita ini sudah ada Abang Rendra. Bang Rendra ini penggiat dan juga ini pantun ya Bang? Pantun. Nah, dan juga salah satu dosen pengajar di Stisipol Raja Haji. Stisipol Raja Haji. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang melatari Bang Rendra ini? Kenapa sih ingin melestarikan pantun? Itu karena kan Bang Rendra kan terkenal banget ya Bang? Ya, Alhamdulillah. Apalagi kan sebentar udah atau belum? Belum. Oh belum ya? Eventnya belum ya? Belum. Yang menjadi juri itu loh. Yang menjadi juri pantun internasional itu loh. Nasional. Pantun nasional itu loh. Berarti kan orang itu sudah banyak, sedikit banyaknya sudah mengetahui eksistensi Bang Rendra di dunia pantun. Nah, kenapa sih Bang Rendra kenapa sih Bang Rendra memilih pantun? Boleh diceritain sedikit nggak ke sobat budaya yang ada di rumah? Ya, bunga sekuntum tumbuh di taman, daun salam tumbuh di kota. Ewa! Assalamualaikum kami ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam-tanam cidaun salam, tanam juga sepokok saga. Iya saya. Terima kasih yang sudah jawab salam. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Aduh, ini kali ya apa namanya? Pas Ramadan kan? Oh ya pas Ramadan, betul. Terus gimana Bang? Jadi gini, pantun itu saya sebenarnya Mas Nanda, saya ini kecebur, nggak sengaja gitu. Oh, Kecebur dalam pantun. Oh. Kecebur, nggak tenggelam. Dan sekarang udah tenggelam. iya. Jadi awalnya kecebur waktu SMA, nggak sengaja lah begitu. Waktu saya SMA, kebetulan saya di SMA Negeri 1,
kelas 1 itu guru bahasa Indonesia saya nyuruh saya ikut lomba berbalas pantun. Saya sama sekali yang awam sekali nggak ngerti apa itu sih berbalas pantun itu ya, dari kecil sampai ke SMA tiba-tiba berbalas pantun, apa yang mau dibalas gitu. Ya. Yang saya tahu pantun itu kalau ada sumur di ladang boleh kita Menumpang mandi, Nah, iya. kalau ada umur yang panjang Boleh boleh kita kita- jumpa lagi. Kirain boleh kita jadian lagi. Oh, Ah. boleh kita nikah lagi. Wah, kira senyum. Nah, jadi saya berpikir apa yang mau dibalas dari pantun-pantun yang sudah saya pelajari dari SD sampai ke SMA ya, atau SMP lah. Ketika ada ikut lomba berbalas pantun, ya saya ikuti aja karena perintah guru kan, takutnya dimarah guru, ikut. Mau diajarin, ini harus berbalas, serta pantunnya harus tanya jawab. Kamu Rendra buat satu pertanyaan, ya lalu nanti ada lawan yang menjawab pertanyaan, ya you harus jawab, kamu harus jawab sekian menit, sekian detik. Saya bilang bisa nggak nih ya, diajar. Nah, pertama saya ikut itu waktu itu saya ikut lomba berbalas pantunnya pertama kali itu di Hotel Top View. Sekarang jadi Rumah Sakit Angkatan Laut. Oh, iya. Jadi saya lomba di situ, ketika itu jurinya adalah almarhum Tusiran Suseno, almarhum Abdul Karim Wahab, dan Pak Ali pun, sang maestro pantun. Itu senior semua senior. ya, bukan main. Aduh. Jadi beliau masih muda-muda. Iya. Yang dua sekarang kan udah meninggal, Pak Ali pun yang masih sehat ya. Nah, jadi pertama ikut tanding, alhamdulillah belum menang. Oh, belum menang. Ya. Belum menang. Wah, saya bilang saya nggak akan kepilih lagi nih. Udahlah, saya bilang kata guru nggak usah kecewa, itu biasa lah pertandingan. Kelas 2 saya pikir saya nggak akan diajak lagi karena saya udah kelas 1 udah kalah. Diajak lagi. Alhamdulillah kalah lagi. Kalah lagi. Benar. Kelas 3, saya pikir saya nggak akan diajak karena udah kelas 3. Ya. Udah sibuk UN dan sebagainya. Diajak lagi. Disuruh ikut lagi. Alhamdulillah kalah lagi. Saya bilang, Bu, udahlah Bu, saya nggak usah disuruh lagi lah. Saya bilang saya nggak hebat dalam berpantun, yang lain aja lah, nggak apa-apa, Rendra, yang penting kita ikut, kata guru saya. Nah, kemudian saya tamat SMA, lalu masuk kuliah di Sipol Haji. Saya pikir saya akan nggak ada hubungan lagi dengan dunia pantun. Iya. Nah, saya pikir saya nggak punya kemampuan di bidang itu karena kalah terus. Iya. Dan juga kan mungkin udah pada pilihan ilmu yang lain, mungkin kan? sibuk yang lain. Terus, Saya juga berpikir guru saya nggak akan manggil saya lagi. Ternyata ada satu orang guru saya bahasa Indonesia, almarhum Amiruddin. Telepon lagi, Rendra ada tanding pantun lagi nih di RRI, mewakili kelurahan. Waduh, saya bilang saya kan nggak kalah kemarin Ayanda, saya bilang tak apa-apa, awak ikut aja lah, kata dia kan. Ikut dan alhamdulillah waktu itu benar-benar menang. Alhamdulillah juara 3. Oh, juara 3. Juara 3. Ya. Jadi mewakili kelurahan Kamboja juara 3. Habis itu tahun depannya lagi ada lagi perlombaan berbalas pantun tingkat sanggar. Yang pertama itu lomba berbalas pantun kelurahan tingkat di RRI, menang juara 3. Lalu tingkat sanggar diadakan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, juara 3 juga. Iya. Kemudian mewakili paguyuban, juara 3 juga. Habis itu dikumpulkan lagi mewakili kota, kabupaten kota. Kami ada 2 tim, ada Pinang 1, Pinang 2. Juara 1 dan juara 3 dan seterusnya. Endingnya akhirnya kami setelah, nah hebatnya para guru-guru kami, setelah kami juara-juara itu bukan hanya sekedar pertandingan, tapi setelah kami juara, setelah pertandingan kami dikumpulin. Ya. Jadi diajak ngobrol, diajarin Sama juri-juri. Nah, sama juri-juri Oh, yang iya, jadi iya, guru iya. juga gitu. Betul. Tusiran Suseno, Datuk Alipun, Datuk Tamrin Dahlan, dan guru-guru kami yang lain. Jadi dikumpulkan di Kamboja, di rumah almarhum Pak Amiruddin, dikumpulkan di rumah almarhum Pak Tusiran Suseno, di Jalan Bayangkara, dilatih terus. Jadi setiap ada pertandingan, bukan hanya pertandingan, jadi sebelum pertandingan juga kami seminggu sekali itu ada kumpul di rumah beliau. Iya. Nah, pada tahun 2007 akhirnya kami dicoba eksibisi. Pada saat itu festival tradisi lisan se-Nusantara. Jadi kebetulan Tanjung Pinang diminta untuk menampilkan seni berbalas pantun. Jadi kami ada 6 orang, 7 sama juru hebahnya Datuk Teja Alhab, menampilkan eksibisi berbalas pantun di Taman Ismail Marzuki, teater kecil. Ya. Dan berhasil. Dan pada saat itu Pemko lagi getol-getolnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang ingin membuktikan, ingin mencantumkan Tanjung Pinang negeri pantun. Betul. Setelah kami eksibisi berhasil di tim itu, maka di tahun 2008-nya dicobalah Pemko bekerja sama dengan Yayasan Panggung Melayu kalau nggak salah saya, yayasannya di Jakarta, kemudian mengadakan festival pantun serumpun,
Dan salah satu eventnya adalah pemecahan rekor muri berbalas pantun terlama, Iya. 6 jam. Dan kami ditantang, ini pemantun-pemantun muda yang sudah berhasil menang terus, kita tantang 6 jam berpantun tanpa berhenti. Mulai dari jam 11 malam hingga jam 5 pagi. Kami hadapi tantangan itu, kami dilatih segala macam, dan akhirnya berhasil pada tanggal 28, seingat saya 28. Nah, ini kebetulan pas nih ya, di bulan April. Jadi Iya. pas momentumnya di bulan April. Oh. Nah, momentumnya di bulan ya April. pula. Pas banget nih. Jadi 28 April seingat saya, itu kami dan kawan-kawan ada 7 orang, ada saya, ada Kakanda Muharoni, ada Kakanda Mukhtar, ada sahabat saya almarhum Taufik, ada Pak Imran Zahidi, ada Datuk Teja Alhab, ada Bang Samsu penyengat. 7 orang kemudian berhasil menuntaskan berbalas pantun terlama tanpa berhenti 6 jam di Taman Ismail Marzuki. Dapat rekor muri, tanggal 29 Aprilnya dicanangkanlah Kota Tanjung Pinang Negeri Pantun. Nah, pasti bulan April momentumnya. Betul. Ya, Jadi sejarahnya tuh di sana ya. Ya. Irisan-irisannya itu ada di sana. Nah, itulah cerita panjang saya Bang Nanda, Ya, kenapa ya, saya ya. bisa terlibat dan kemudian sampai hari ini menjadi orang ya penggiat pantun lah begitu. Betul. Tapi kalau misalnya Bang Rendra sendiri nih, ini Hmm. kan kalau misalnya kita melihat nih ya Bang Rendra, Hmm. dari zaman Bang Rendra dulu, Hmm. terus sampai ke sekarang, Hmm. gitu kan. Gimana sih perkembangan pantun nih? Soalnya kan kayak gini kan, kalau sekarang kan misalnya kita nonton TV tuh misalnya, Hmm. jalan-jalan ke Kota Riau, cakep, Cakep. kan kayak gitu kan, Iya, Bang iya, Rendra iya. ya. Atau jadi bagaimana kalau misalnya Bang Rendra melihat fenomena pantun yang sekarang ini merebak, mungkin di anak remaja lah ya, Iya. katakanlah remaja, atau sekarang sih yang kecil-kecil juga, karena Iya. kan udah zaman TikTok kan ya, Hmm. yang anak-anak kecil juga udah pada nge-vlog, udah Iya. pada apa itu kan. Benar. Nah, mungkin mereka menggunakan pantun dan lain sebagainya. Ini gimana sih kalau misalnya Bang Rendra melihat fenomena kekiniannya? Pertama, yang banyak digandrungi pemuda sekarang harus diluruskan dulu ya. Betul. Yang mereka gandrungi sekarang itu pantun 2 baris. Iya. Nah, Bang Rendra boleh sambil minum boleh saya. Karena kalau misalnya mau minum, oh nggak iya, apa-apa. iya. Ini rumah siapa ya sebenarnya? Iya. Sila Bang Jadi Rendra. kalau saya lihat fenomena yang digandrungi anak muda sekarang itu pantun 2 baris. Betul. Misalnya kemarin kita viral tuh odading apaan sih tuh odading itu ya. Nah, Udah di Mang Oleh. odading mau oleng. Mm-mm, Ikan hiu terus? makan tomat. Iya, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Ya, Ah. ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah, jadi kebanyakan yang dipakai oleh anak-anak kecil bahkan ya di media aplikasi media online gitu Iya. ya, atau media sosial itu yang dipakai mereka adalah Carmina, pantun 2 baris. Iya. Nah, yang seperti tadi itu ikan hiu makan tomat, I love you so much. Tidak menggunakan pantun dengan kaidah yang pantun seperti 4 baris itu atau 4 kerat. Ada juga yang menggunakan 4 kerat ya, yang tadi Mas Dana bilang masa air di atas genteng. Oh, Atas genteng itu kan. hancur. Iya, Oh, betul. bukan cakep, hancur. Nah, jadi kalau saya melihat untuk persebaran pantunnya, perkembangan pantunnya sih cukup masif. Cuma untuk makin lama kelamaan, makin majunya teknologi, makin banyaknya kaum milenial, nilai-nilainya yang kemudian tergerus. Oh, Nah, itu iya. dia. Jadi ada pantun yang seharusnya tidak seperti itu bunyinya, kan begitu. Kalau film kartun anak-anak itu ya Upin Ipin dengan Jarjitnya itu kan Yeah. itu masih meskipun pantun 2 kerat, pantun Carmina namanya, itu kaidahnya masih terjaga begitu. Artinya isinya, diksinya masih terjaga. Tahu. 2, 3. Itu kan dia. Jadi dia masih kejaga. Nah, sementara anak-anak kita dalam konteks pantunnya itu ya boleh boleh dikatakan masih persebarannya. Tetapi dari sisi nilai etika itu yang mesti harus diperbaiki. Betul. Jadi banyak pihak yang hari ini menyelenggarakan lomba berbalas pantun, menyelenggarakan lomba nulis pantun atau workshop pantun. Disitulah tempat untuk para generasi muda untuk memperbaiki. Jadi sebenarnya ada positifnya. Positifnya generasi muda kita yang milenial itu kenal pantun dan tahu pantun, meskipun salah ya. Kan lebih baik salah daripada tidak melakukan sama sekali. Betul. Jadi biarin aja mereka salah dulu, nggak apa-apa salah. Tapi ada pihak-pihak ya seperti saya mungkin, ya kita lah yang hari ini kita lakukan, memperbaiki nilai-nilai dan kaidah-kaidah pantun yang diucapkan. Sehingga ternyata iya saya salah nih gunain pantun. Ketika pantunnya sudah diperbaiki justru tambah lebih baik. Yeah. Justru pantunnya lebih indah,
justru mereka bisa menggunakan dalam media yang lebih luas. Betul. Tidak hanya TikTok gitu ya, Iya. tidak hanya story Instagram atau apa segala macam, bisa jadi lagu, bisa jadi puisi dan sebagainya. Asalkan mereka memahami nilai dan kaidah-kaidah pantun yang sebenarnya. Iya. Jadi kalau saya lihat perkembangan pantun hari ini yang mesti diluruskan adalah kita sebagai orang-orang tua, ya saya sudah termasuk tua lah gitu, casingnya muda gitu ya. Oh, emang udah tua ya ini ya, sobat budaya ya? Casingnya muda gitu kan. Iya. Tapi Itu protes katanya lihat kamera. oh, iya. Saya soalnya lihat masa depan terus. Oh. Iya. Itu ada yang tersipu-sipu malu di sana. Saya Giliran Bang Rendra lihatnya ke kamera kok itu ada yang tersipu malu. saya malu lihat kamera nanti banyak naksir. Oh iya. Apa kabar? Jul, apa kabar abang ya? Yang lihat ke kamera. Udah takut. Oke, lanjut Pak. Jadi itu teman-teman para generasi muda ya mending salah ya, tapi tetap menjalankan melestarikan pantun. Gak apa-apa, tapi ada PR besar. PR besar kita adalah memperbaiki nilai-nilainya. Contohnya mulai dari kaidah. Ya. Hal-hal yang rasional kayak masak air di atas genteng kan nggak mungkin tuh, Nggak hancur. mungkin. Gitu kan. Hancur pasti itu. Masak air di atas genteng. Dan ini kurang kerjaan. Ya bukan masak air di atas genteng. Belum bisa lagi ada lagi sampiran-sampiran yang irasional, misalnya anak katak di atas pohon. Anak katak di atas pohon tuh gimana naiknya tuh? Cebong kan anak-anak. Cebong. Lu Ya. di atas pohon. Kalau disolokan masih mungkin ya. Masih mending gitu. Masih mending ya. Anak cacing di atas pohon masih mending lah. Betul. Mungkin dia diambil elang atau burung Iya. atau apa. Ini anak katak di atas pohon itu gimana ceritanya? Betul. Kalau orang Melayu kan tuh sering tuh anak katak di atas pokok, anak katak di atas pokok, anak cacing di atas genteng. Berhentilah, janganlah Tuhan banyak merokok supaya Tuhan lebih ganteng. Itu pantunnya gitu tuh. Betul. Kalau anak muda kita kan, Itu orang Melayu atau orang Batak? ya campur. Ganteng. Campur. Tapi ada yang lucu, masa kecebong di atas pokok Ah. atau pohon. Kecebong di atas pohon itu gimana ceritanya? Nah, itu memang sebenarnya ya. Kan kalau misalnya kalau yang Anda lihat lah ya Bang, ya, kalau misalnya di beberapa ada yang senasib kayak Toa Alipun, terus ada partnernya Bang Rendra juga ada Oji ya. Ya, Barozi. Barozi itu kan yang paling diingat itu ketika Bang Barozi bilang waktu itu sampirannya itu sayang gaharu rebas daunnya. Gitu. Kalau dia kan orangnya melo-melo Ya, gitu melo-melo ya. lah. Dia bucin banget. Dia bucin. Maksud itu, nah, apakah ketika kita ngarang sampiran nih, ngarang sampiran, tentu saja kan kalau pantun itu, kalau nggak salah kan sampiran sama isi ya Bang? Iya. Nah, kita ngarang sampiran tuh gimana sih Bang tipsnya Bang? Nah, ini menariknya. Jadi dari tadi kita lihat fenomena pemuda atau milenial itu dengan pantun, kita udah kejawab tadi itu ya. Betul. Apa yang harus diperbaiki. Nah, Betul. itu tadi tuh. Jadi memang teknik dasar berpantun adalah membuat isi. Justru membuat isinya dulu ya. Bukan sampiran dulu. Iya. Karena bagaimana pantun itu kan sebenarnya alat komunikasi, Bang. Misalnya saya mau bilang haus atau apa gitu kan, atau pengen minum atau apa, itu kan tujuan yang kita mau ucapkan. Betul. Nah, atau kita mau ngomong apa aja lah, karena dia adalah alat komunikasi. Nah, tentunya ada konten dulu yang mau kita omongin. Nah, konten yang mau kita omongin kalau dalam pantun itu namanya isi. Atau dalam bahasa lainnya maksud ya. Jadi, nah, maksud itulah yang kemudian kita rangkum menjadi empat kata dalam baris ketiga dan baris keempat yang kita namakan dengan isi atau maksud. Kemudian setelah kita dapatkan isi atau maksud, baru kita cari sampirannya. Nah, itu teknik dasarnya. Misalnya, ini saya buat pantun misalnya tentang kecewa nih, gitu kan. Memang begitu ketika cinta, saya lupa tadi, saya baru buat pantun pagi tadi. Oh iya. Ya, saya lihat contekan lah ya, karena pantunnya agak bagus. Primbon. Pantunnya agak bagus. Iya. Jadi misalnya saya mau buat pantunnya begini. Saya kecewa misalnya dengan seorang, atau kita bicara tentang cinta nih misalnya. Iya. Cinta mengalun memang begitu. Nah, temanya kan cinta nih. Iya. Cinta mengalun memang begitu. Lesap kisahnya, tinggalkan kenangan. Lesap kisahnya, tinggalkan kenangan. Nah, ini kan isi. Ya. Nah, kita bisa kalau orang yang baru dasar berpantun, apa tadi ketiganya? Baris ketiganya cinta mengalun memang begitu. Kalau Tuhan memakai sepatu, gitu kan? Jadi sampiran. Kalau Tuhan memakai sepatu, atau tolong ambilkan sebutir batu, atau lebih bagus tadi yang kalau Tuhan memakai sepatu lah ya. Jadi begitu
ambil tuh juga. Tuh juga. Oh, Nah, jadi tuh sederhananya sama begitu. tuh juga ya. Sederhananya begitu. Jikalau tuan memakai sepatu, ya, singgah tuan di dekat pekan. Nah, kan kenangan tadi tuh. Nah, Kenangan. Oh ya, pekan. Nah, Betul. ya, apa namanya? Cinta mengalun memang begitu. Lesap kisahnya, tinggalkan kenangan. Wow. Sakit hati kameramen langsung ya. Cinta emang begitu tuh. Kalau itu to the point gitu. Iya, langsung itu telepon. Bukan bon kita makan steak ya. Iya. Ada sampai ke tulang-tulang sakit Sampai ke tulang-tulang sakitnya. Tapi itu sudah dikatakan pantun. Karena dia sudah memenuhi satu barisnya 4 kata ya. Tadi kalau kita lihat kalau tuan memakai sepatu, ya, jangan tuan pergi ke pekan, keempat gitu ya. Iya. Cinta mengalun memang begitu. Lesap kisahnya, tinggalkan kenangan. Nah, jadi dia setiap baris itu nggak boleh lebih dari 4 kata. 4 kata ini ya. Nah, itu. Justru pantun-pantun yang rusak itu gimana? Satu barisnya lebih dari 4 atau 5. Iya kan kadang suka maksain ya, gitu ya. Ya. Apalagi kalau misalnya apa namanya pantun-pantun statement. Ya, yang biasa diucapkan selamat datang. Iya. Selamat datang. Atau Misalnya, pas pidato-pidato. pas pidato. Misalnya begini nih pantunnya. Pancing-pancing ikan tenggiri. Ya. Ya, pancing juga si ikan terbang tinggi si burung balam misalnya. Selamat datang Bapak Menteri di Kota Tanjung Pinang, Kota Negeri Pantun, Kota Gurindam. Wah, panjang banget. Panjang gitu ya. Itu Kenapa nggak sekalian dimasukin RT RW? RW kecamatan Kan? Nah, yang seperti itu yang mesti dicegah oleh para pemantun atau orang-orang yang belajar pantun. Betul. Bahwa pantun itu dia satu barisnya hanya terdiri dari 4 kata. 4 kata ya, Sobat Budaya. Ingat, 4 kata. Satu baris itu 4 kata. Ada 4 baris ya. Baris. Nah, kalau rumusnya tuh saya tuh ya 4 baris ya. Bersajaknya A B A B. A B A B. Nah, itu dasar banget ya. Dasar banget tuh. Jadi satu baris ini hanya 4 sampai 5 kata. Betul. 8 sampai 12 suku kata. Betul. Nah, itu dasarnya. Ya. Yang dasar-dasar kayak gitu yang mesti harus disampaikan terus-menerus kepada generasi muda. Betul. Agar tidak tersesat, pantunnya nggak salah, Ya. pantunnya nggak rusak, pantunnya tidak bernilai haram jadinya. Iya. Haram. Ya. Kami di pemantun, misalnya satu baris saja misalnya sudah lebih dari 5 kata, udah makruh pantunnya. Oh iya betul. Udah makruh ya. Makruh. Lebih baik dicegah daripada dilakukan kan? Betul. Lebih baik nggak usah mantun. Nah, lebih baik pantunnya nggak usah diciptain, nggak usah serusak itu. Jadi Betul. makanya generasi muda sekarang itu ya kita bersyukur di bahasa Indonesia masih dipelajari, sehingga itu masih terjaga. Dan ingat pantun itu 4 baris. Kalau yang sering diucapkan rekan-rekan anak-anak milenial itu kan 2 baris tuh. Nah, itu namanya Carmina. Ya. Itu yang 2 baris. Iya, bukan lagu dangdut ya, lagu dangdut itu. Ya, Itu derajatnya kan. Carmina ya. Carmina. Nah, jadi itu. Tapi kalau udah kayak tadi itu bolehlah dikatakan pantunnya cukup bagus, sudah jadi pantun, tapi ada pantun-pantun yang lebih indah lagi. Pantun itu dia punya beberapa tahap, punya beberapa tingkatan. Kalau untuk beginner ya cukup kayak tadi lah. Nah, misalnya kita latih lagi, kita mau buat nih pantun perut kita lapar. Nah, makanya kita berkali-kali buat pantun yang pertama dimulai dari isi. Misalnya kita mau buat isinya begini. Karena hari sudah malam, bolehlah kita. Perut saya rasa lapar. Ini bukan karena minta makan, bukan. Oh iya. Ini misalnya. Jadi kesindir. Misalnya kita udah malam, perut kita lapar. Misalnya. Jadi karena hari sudah malam, kata perut saya terasa lapar. Nah, idealnya kita pantun itu sederhananya menyamakan sajak akhir. Betul. Nah, apa tadi? Karena hari sudah malam. Lam. Nah, yuk Bang Anda kita tes nih. Lam. Nyelam. Nyelam. Jadi 4 kata gimana? Nyelam. Ayo kita pergi nyelam. Enggak ya. Hati-hati kalau hati-hati jikalau menyelam. Hati-hati jikalau menyelam. Gitu aja enggak benar. Hati-hati jikalau menyelam. Oke. Terus? Tadi lapar. Par. Ayo. Par. Tepar. Apa ya? Terkapar. Mepar. Hati-hati
jika menyerang. menyerang. Nah, tadi kan, ayo yang itu tadi 4 kata. Dayung-dayung ke Pulau Mopar. Boleh. Ya, kan bagus tuh. Iya. Kita baca ulang-ulang ya. Hati-hati jika menyelam. Dayung-dayung ke Pulau Mopar. Karena hari sudah malam, perut saya terasa lapar. Wah, Tuh, jadi kan jadi pemantun nih. Gimana nih Pak Rendra kalau misalnya dinilai dalam lomba? ya Peringkat keberapa dari ke-40 nih? masih 65-an. Oh, itu pesertanya aja 40. Enggak, maksudnya nilainya masih 65. Oh, Pak Rendra, Ya. ini kan kalau misal kita mendengar sampiran-sampiran nih, apalagi kalau misalnya yang sampiran-sampirannya Bang Rendra suka ngomongin atau di posting, ya. itu kan biasanya suka di akun Instagramnya BPN BKP kan suka nge-repost ya. Nah, itu kan kelihatannya itu kan indah banget itu. Iya. Seolah-olah itu ada kedalaman makna Iya, gitu. iya, Jadi iya. jangan kan kita ngelihat isinya lagi, tapi kita ngelihat sampirannya dulu aja itu udah bermakna. Gitu. Nah, itu tipsnya gimana sih Bang Rendra untuk bisa seperti itu kepada para penggiat pantun yang ada di Iya. wilayah kerja BPN BKP maksudnya. Ya gimana? Memang pantun itu begini, ada beberapa banyak pendapat ahli. Iya. Ada ahli yang menyatakan seperti ahli luar negeri lah, seperti Thomas L. Phillips. Nah, dia pernah mengadakan satu kajian tentang pantun. Memang orang luar, Iya. namanya Thomas L. Phillips, atau kebalik ya, Philip L. Thomas, kebalik gitu. Pokoknya orang luar. Dia mengatakan sampiran itu disebutannya foreshadower of intention, pendahulu niat. Jadi sampiran itu sebenarnya adalah pendahulu sebelum kita ngomong ke isi. Iya. Nah, Pendahulu niat itu tadi ya. Niatnya di mana? Niatnya di isi. Nah, itu satu pendapat bahwa itu menyimpulkan bahwa sampiran dan isi itu punya hubungan. Itu pendapat yang pertama. Oke, nih Bang Rendra, ini kalau misalnya kita melihat masalah sampiran tadi ya, ini kan kadang kalau misalnya kita ngedengerin sampirannya Bang Rendra itu, wow. Gitu ya, maksudnya itu apalagi kalau misalnya kita ngelihat yang suka diposting sama Bang Rendra, ayo siapa di sini yang harus belum follow ya? harus follow Instagramnya. Dan juga biasanya itu kan BPMB itu kan karena suka suka repost. Ya, repost. Karena ditandain kitanya juga kan. Makasih. Nah, jadi gimana sih Bang Rendra? Ada tips apa untuk mengarang sampiran biar itu juga enak dibacanya? Oke, jadi sampiran ini memang satu bagian penting dari sebuah pantun. Dengan sampiran inilah pantun menjadi pembeda dengan saudara kembarnya syair. Nah, sama-sama 4 baris kan. Iya. Tapi dengan sampiran inilah pantun dan syair terlihat berbeda. Karena syair tidak memiliki sampiran, sementara pantun memiliki sampiran. Yeah. Apa sebenarnya sampiran ini? Dalam beberapa penelitian, dalam beberapa catatan, salah satunya adalah satu orang luar negeri, namanya Philip L. Thomas. Dalam sebuah makalahnya dia menuliskan sampiran itu dengan bahasa foreshadower of intention, pendahulu niat. Jadi yang dimaksud pendahulu niat itu sama orang Melayu atau sama orang Malaysia itu disebut dengan sampiran itu punya nama lain. Nama lainnya pembayang maksud. Pembayang maksud. Foreshadower ya. Nah, foreshadower of intention. Jadi pembayang. Jadi apa yang dimaksud dengan pembayang maksud? Dia membayangi maksud. Maksud itu isi pantun itu. Tapi itu yang tingkat tinggi lah. Jadi kalau menurut penelitian dia bahwa yang namanya sampiran dan isi itu punya terhubungan. Iya. Ya namanya pembayang maksud berarti kan harus dibayang-bayangi. Betul. Nah, dibayang-bayangi maksud itu biar rindu. Biar benar juga gitu. Nah, nanti saya kasih contoh. Ya. Tapi ada juga ahli-ahli lain mengatakan bahwa sampiran dan isi itu ya tidak ada hubungan. Ya dia pure hanya sebuah penyamaan rima. Betul. Nah, asonansi namanya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa pendapat memang. Tapi intinya di pantun itu sampiran itu adalah sebuah pengandaian. Nah, jadi sederhananya pantun. Kalau saya bilang sederhananya saja dulu, supaya adik-adik kalau dengar video ini atau lihat video ini, jadi nggak susah banget ternyata buat pantun itu. Sederhananya sampiran itu adalah pengandaian tentang alam atau sesuatu yang kita sering kita membuatnya. Ya udah kalau kita nggak bisa nyamain dengan isi, kita buat aja apa yang mau kita ucapin di isi, ya kita andaikan dengan alam. Oh, simpelnya gitu. Ya, Bang Rendra ya. Nah, misal. Jadi dia ada 3, alam, hewan, tumbuhan. Ya. Jadi dalam sebuah buku
saya baca buku itu berjudul Makna Pantun Melayu, Makna dan Simbol Pantun Melayu. Penulisnya Eza Ahmad Hussein, orang Malaysia. Jadi ada 3 simbol yang dimunculkan di pantun itu termasuk dalam sampirannya. Ada tumbuhan, ada alam, ada hewan. Nah, jadi misalnya kita mau buat pantun seperti ini. Nah, nanti saya kasih contoh pantun yang bagus-bagus lah ya. Nah, misalnya begini. Ini saya contohkan sampirannya tumbuhan. Tumbuhan dulu Ya. Jadi kita mau buat pantun, ya ini kebetulan isinya udah bagus tuh. Jangan dipaksa hujan berhenti. Ini isi baru. Iya. Jangan dipaksa hujan berhenti. Jika renyai bersenandung merdu. Jika serenyai, itu rintik hujan. Rintik hujan ya. Jika renyai bersenandung merdu. Nah, kita kan bingung nih mau buat sampirannya seperti apa. Kalau bisa saja kita sampirannya kita ganti. Tebang-tebang si pokok jati alam, pohon juga. Tebang-tebang si pohon jati. Jangan tebang di semak perdu misalnya. Tadi kan merdu kan. Jangan tebang si semak perdu. Tumbuhan juga. Betul. Nah, itu bisa saja bisa jadi satu sampiran. Jadi kita gunakannya alam. Jangan tebang-tebang si pohon jati. Ya pohon jati memang bisa ditebang. Betul. Jangan ditebang semak perdu. Ngapain tanaman semak itu kita tebangin kan? Oh iya. Maksudnya ke sana ya. Jadi melakukan hal yang sia-sia. Nah, biasanya orang Melayu membuatnya seperti itu. Dia menggunakannya alam, ini tumbuhan. Tapi kalau dia mau lebih bagus lagi, sebenarnya ini juga nggak begitu bagus karena sampiran dan isinya nggak berkaitan. Saya menggunakannya begini. Jangan dipaksa memetik melati. Jangan dipaksa memetik melati. Jika letai di akar perdu. Letai itu tumbang. Melatinya tumbang. Jika letai di akar perdu. Jangan dipaksa hujan berhenti. Jika renyai bersenandung merdu. Wow. Dengarnya jadi renyai juga. Ini sebenarnya pantunnya nggak ada hubungan dengan hujan. Betul. Tapi dia malah pantunnya berhubungan dengan perasaan. Iya. Nah, jadi isinya ini berhubungan dengan perasaan. Tapi kalau kita bicara sampiran tadi, itu tadi misalnya kita gantinya dengan tumbuhan. Sekarang bisa saja kita ganti dengan hewan dengan isi yang sama, misalnya ya. Terbang-terbang burung merpati. Burung merpati. Terbang pula hinggaplah satu. Oh ya. Nah, jangan dipaksa hujan berhenti. Jika renyai bersandung merdu. Nah, itu hewan. Ya. Jadi sampirannya hewan. Jadi kita bisa gunakan hewan. Betul. Ya. Nah, jadi sampiran itu harus rasional. Terbang-terbang burung merpati, ya. Terbang pula hinggaplah satu. Nah, dia kan dari terbangnya dia pasti hinggap satu. Itu kan rasional. Betul. Ya. Jadi jangan pula tidak rasional, ya. Terbang-terbang burung merpati. Terbang tinggi memakai sepatu. Merpati sejak kapan dia pakai sepatu? Betul. Kalau kuda masih iya. Nah, kalau kuda masih pakai sepatu. Jadi meskipun menggunakan hewan harus rasional. Betul. Lebih baik menggunakan diksi yang terbang burung merpati, terbang tinggi hinggaplah satu. Iya. Kan lebih rasional. Betul. Dia hinggap dari sekian banyak merpati dia hinggap satu. Daripada terbang burung merpati, terbang merpati memakai sepatu. Tapi kalau terbang burung merpati, terbang satu hinggap burung hantu. Ya, burung merpati sama burung hantu nggak pernah berkawan. Oh iya betul. Iya. Ya biasa ya kalau. Nah, daripada sampirannya salah, lebih baik kita menggunakan hal yang sederhana. Betul. Nah, yang ada di dekat kita. Saja. Jadi sampiran itu biasanya menggunakan tumbuhan, hewan dan juga alam. Nah, kayak hujan dan sebagainya. Tapi jikalau tadi Bang Nanda bertanya kenapa saya selalu membuat sampiran dan isinya itu dalam-dalam. Iya. Nah, kita apa sering main dalam atau pakai tenaga dalam gitu. Jadi begini. Jadi saya memakai yang pendapat ahli tadi. Iya. Saya ingin mencoba semua pantun saya atau sebagian besar pantun saya yang nanti kami mau terbitin. Jadi Bang Nanda, kami tahun ini rencana mau menerbitin 500 pantun warisan. Wow. 500 pantun warisan. Tapi bertiga. Iya. Saya, Bang Iwan dan Mbak Rozi. Oh iya, jadi bertiga ya. Tiga serangka. Nanti kalau terbit kita ngomong lagi di sini. Kalau misalnya terbit ditunggu banget buat kita kupas bukunya. Jadi
Jadi di dalam pantun warisan itu sebagian besarnya kami ingin menggunakan yang kaidah yang paling sempurna, yaitu menyamakan sampiran dan isi. Jadi makna sampiran, jadi tidak lagi hanya sekedar metafora alam, hewan, tumbuhan yang tidak ada hubungan dengan isi, tapi kita coba buat yang punya hubungan. Contohnya nih, contoh. Ini baru saya buat tadi karena tadi hujan. Oh, ya. Hujan turun tak kira waktu. Tak kira waktu. Teduh hanya tinggalkan genangan. Cinta mengalun memang begitu. Lesap kisahnya tinggalkan kenangan. Nah, Jul, kamu emang kayak gitu. Iya, cinta memang Kata kayak Bang gitu. Lendra juga emang kayak gitu. Udah, kamunya nggak usah diratapi. Besok ntar di ghosting paling. Nah, Kerja yang benar. Terus. ini kita coba kita analisis sampiran dan isinya. Sampirannya berbicara hujan turun tak kira waktu. Pantun ini bicara tentang hujan, dan hujan itu meninggalkan, kalau dia sudah hujan, dia turun, kalau dia pergi meninggalkan genangan. Genangan air. Nah, hujan itu seperti cinta. Di sini kan ada cinta di bawah. Betul. Kalau di baris pertama hujan tak kira waktu. Hujan turun tak kira waktu. Di baris ketiganya ada cinta mengalun memang begitu. Hujan saya analogikan atau saya metaforkan dengan cinta. Iya. Kenapa? Hujan itu ketika dia turun kan indah, Iya. sejuk, Dingin. Ya. rezeki, rahmat, Basah. basah. Makanya jangan menghina hujan. Betul. Hujan adalah rahmat. Rahmat. Nah, makanya doanya Allahumma sholli nafi'an. Wah, kurang apa sih ini? Ya, kurang apa sih? Langsung adek pengen jadi mukmimnya, Makmum ya, boleh. Makmum yang kedua ada. Nah, Oke. jadi hujan itu konotasinya selalu indah, dingin, pemberi rezeki, rahmat. Makanya doanya, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat bagi kami. Allahumma sholli nafi'an. Sama dengan cinta. Cinta itu kalau kita jatuh cinta, Kalau kita jatuh cinta. indah aja. Betul. Indah semua. Semuanya indah. Lapar, asal lihat muka pasangan kita, Kenyang. ya. Semuanya indah seperti hujan. Tapi bedanya, ketika hujan itu teduh, apa yang ditinggalkan hujan? Genangan Genangan air. air. Nah, Becek. Jadi konotasinya negatif. Ya, Becek, betul. bahkan banjir. Dan begini, sama dengan cinta. Ketika dia pergi, yang ditinggalkan apa? Kalau tadi hujan genangan, kalau cinta kenangan. Kenangan. Nah, kenangan. Nah, jadi Dan kenangan itu menyakitkan. Menyakitkan. Luar biasa. Nah, artinya sampirannya sama-sama berbicara tentang di baris pertama bicara tentang keindahan. Iya, Hujan turun tak kira waktu. Orang semua senang hujan, betul. butuh air. Betul. Makanya cinta mengalun memang begitu. Semua orang butuh cinta. Emang kayak gitu. Nah. Senangnya begitu. Senangnya begitu, kan? Heeh. Kalau nggak butuh cinta berarti nggak normal. Betul. Nah, Heeh. tetapi ketika hujan teduh, banyak yang ditinggalkan. Dan itu sebagian besarnya, mohon maaf, agak negatif. Iya. Becek, Becek. genangan, kotor, Isak tangis. isak tangis, basah dan sebagainya. Sama, cinta ketika dia pergi, dia cuma tinggalin rasa sakit hati, ya, rasa kenangan yang dulu, gitu. Utang. Bahkan sahabat yang dulu gara-gara cinta, gara-gara pacar kita belain pacar, sahabatnya pergi. Nah, gitu. Betul. Dan Marahan. sama, hujan ketika dia berlebihan jadi apa? Bencana, Heeh. banjir, longsor. Cinta berlebihan jadi bencana. Iya. Nah, jadi analogi sampirannya hujan dengan isi cinta itu saya analogikan sesuatu yang nyambung. Nah, itu sampiran dan isinya punya hubungan. Iya. Nah, dan bagaimana membuat pantun seperti itu? Pantun itu puisi. Jadi ketika dia bagaimana seindah seperti itu, dia harus dibuat dengan perasaan. Jadi dia tidak bisa dibuat dengan ya hanya sekedar menulis, Iya. tapi harus dibuat dengan perasaan. Ada satu lagi pantun yang begini bunyinya. Ku sayang-sayang si anak kucing. Bukan ku sayang. Ku timang-timang si anak kucing. Timang anak kucing. Nah, sudah besar rupanya mencakap. Sudah besar rupanya mencakap. Ya. Kutimang-timang kutimang-timang si anak kucing. Sudah besar rupanya mencakap. Ku sayang-sayang bunga disunting. Lupanya pagar memakan akar. Dan pagar memakan akar, bukan dari pagar makan tanaman, pagar makan akar. Luar biasa. Ini sampiran dan isinya begini, Ya. punya persamaan sama maknanya begini. Kucing kalau kita sayang itu harapan kita dia nggak akan cakar, Betul. ya kan? Makanya kutimang-timang si anak kucing, rupanya mencakar ketika besar. Berarti si kucing ini tidak balas jasa. Betul. Nah, sama analogi bunga, ku sayang-sayang bunga disunting. Bunga itu harum,
bunga Terus tuh kita pengen sunting. sunting. Nah, Ya, ini maksudnya adalah kita menyayangi seorang yang kita cintai. betul. Ya, yang kita cintai, kita sayangi, kita kasihi, kita puja, kita harapan bisa naik ke pelamin. Ya. Ternyata ada pagar yang makan akarnya. Pagar makan akar. Akar. Bukan lagi pagar makan tanaman. Iya. Ya. Akarnya Akarnya. dimakan. Akhirnya bunganya mati. Iya. Nah, artinya apa? Di sini ada pengkhianatan. Yang sesuatu yang kita sayangi dari kecil hingga besar, rupanya si kucing tadi mencakar. Ada sesuatu bunga yang kita rawat, kita sunting, kita baik-baik, rupanya ada pihak lain Iya. menikung soal itu. Beuh. Nah, Yun. Ini Bang Rendra ujungnya jadi curhat kayak karena ini mana? ya enggak ya ini. Aduh. Jadi supaya jangan teman-teman bilang juga ini kok pantun cinta dulu gitu. Iya, enggak apa-apa Iya. Bang Rendra karena kan saat ini kan memang merebaknya dan juga populernya Iya. itu ke dunia sana. Nah, tapi gini, ada satu penelitian, satu buku yang dikarang oleh Profesor Muhammad Haji Saleh. 75% pantun itu adalah berkaitan dengan cinta. Betul. Jadi kalau 75% berarti 25% saja yang berkaitan dengan nasihat, agama dan sebagainya. Jadi kenapa sebagian besar pantun-pantun saya itu adalah hal-hal yang sifatnya patah hati, atau sifatnya cinta. Nah, ada juga yang sifatnya normatif, misalnya nih jangan tertipu dengan kemewahan. Ada pantunnya begini, Gimana? jangan lepu diinjak Tuhan. Lepu ini kan nggak nampak nih. Iya, betul. Nah, jangan lepu diinjak Tuhan. Di balik karang ganas bisanya. Kan lepu itu di karang-karang tuh. Iya. Nah, kalau kita injak kan ganas nggak bisa. Iya. Jangan tertipu terang rembulan. Nah, ini rembulan itu kan terang. Di sebalik terang banyak gelapnya. Wow. Gitu. Luar biasa. Oke Bang Rendra jangan dulu dikeluarin semuanya Bang Rendra. Karena apa? Karena biar sobat budaya semuanya kalau misalnya yang mau pengen nanya lagi sama Bang Rendra atau bersilaturahmi, tapi kalau misalnya bisa menghubungi ke Instagramnya ya Bang Rendra ya di @setia_diharja_rendra. Atau kalau misalnya ini kayaknya Bang Rendra di DM nggak bisa balas atau Bang Rendra dihubungin nggak bisa balas, Bang Sera lagi sibuk. Jangan khawatir karena Bang Rendra sudah meluncurkan buah buku. Khasanah Negeri Pantun. Dan buku ini bisa di mana aja diakses ya Bang Rendra? Bisa di Google Books. Nah, kalau buka Google yang biasa, Ya. ketik aja pantun Ya. atau Rendra Setia Diharja Pantun. Nanti muncul buku ini dan buku yang saya satu lagi yang edisi pertamanya. Yang edisi pertama ini. Yang pantun aja gitu. Nah, Dan ini sudah bisa diakses ya Bang? bisa diakses, bisa dibeli secara nasional. Nah, bisa dibeli secara nasional. Jadi buat generasi milenial, sobat-sobat budaya yang ada di rumah semuanya, daripada mager di rumah kan ya, mending download bukunya Bang Rendra. Iya. Langsung belajar, bikin sekerat 2 kerat pantun, kirimin deh ke kekasih, atau ke gebetan. Iya. Ya. Terus kan patah hati. Nah, langsung. Jadi mau patah hati, mau jatuh cinta tetap menjadi karya. Dari karya. Betul lah ya. Itu dia. Oke Bang Rendra, terima kasih banyak sudah menemani sobat budaya dalam channel BPNB Kepri. Semoga Bang Rendra sehat selalu. Amin. Dan juga selalu terus berkarya. Amin. Dan juga selalu terus melestarikan pantun juga. Dan juga kepada generasi sobat budaya semuanya yang ada di rumah, yuk mari kita lestarikan tradisi kita bersama agar tradisi kita bersama dapat lebih hidup lagi, kokoh demi pertahanan budaya kita bersama. Sesuai dengan jargonnya BPNB Kepri, kenali budayamu dan cintai negerimu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita, selalu share dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga Instagram BPNB Kepri di @BPNB Kepri dan juga Instagramnya Bang Rendra di @setia_diharja_rendra. Oke semuanya, daripada sobat budaya semuanya gabut terus ngajak ribut, mending kaporongin channel kita. Iya enggak. Oke semuanya, salam budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan, kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan dengan bersama. Masyarakat sama berhimpun, ukir sejarah, majukan budaya, semoga bersama. BPNB Kepri. Kenali budayamu, cintai negerimu.